Jangan lupa like, comment, dan subscribe and share. YouTube-nya apa? Channel Mbah Meong. Channelnya Mbah Meong. Pangeran Surya, ya. Pangeran Surya. Ini memang masih memiliki hiasan-hiasan yang bersifat Hindu-Buddha, semacam kalamerga yang tersamar, bentuk makara, kemudian lambang Surya Majapahit dengan kropah atau lontar. Jadi kitab lontar dengan terikat tali, kemudian dengan tahun Saka 1397 Saka. Jadi ini diduga merupakan tahun pemakaman dari almarhum. Nah, di baliknya ini memang ada kalimat thayyibah yang berbunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya memang dari segi inskripsi ini merupakan makam Islam karena menggunakan inskripsi Arab. Inskripsinya bahasa Arab ya Mas? Iya. Ya, tulisan Arab. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, Katanya di sini ada itu Mas, makamnya Sabdo Palon Noyo Genggong. Iya, di sini jadi dari 7 makam. Ini makam yang nomor 1, 2, 3, 4. Ini masyarakat memberikan nama makam Sabdo Palon. Makam Sabdo Palon dan makam Naya Genggong. Nah, di sini apakah memang benar ini makam Sabdo Palon atau mungkin ini memang tradisi masyarakat setempat? Di sini juga ada inskripsi Arab. Nah, di sini juga ada inskripsi Arabnya. Yang terbaca ini ada sebagian aus. Kemungkinan ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap manusia pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Iya, setiap yang bernyawa pasti. Nah, ini juga menggunakan lambang Surya Majapahit. Nah, ini juga menggambar Surya Majapahit dengan segitiga tumpal yang merupakan ciri khas hak prerogatif keluarga Raja-Raja Majapahit, termasuk kalamerga yang tersamar dan nisan bentuk makara. Jadi ini memang merupakan nisan seorang muslim yang terutama pada masa Majapahit. Masyarakat mengenalnya dengan makam Sabdo Palon. Nah, di sini makam yang kelima, Noyo Genggong. masyarakat menyebutnya makam Naya Genggong. Makam Naya Genggong. Nah, di sini kemudian kita mengetahui bahwasanya dalam serat Darmo Gandul diceritakan bahwasanya Sabdo Palon dan Naya Genggong ini adalah penasehat spiritual Raja Brawijaya V yang senantiasa mendampingi Raja Brawijaya sampai kemudian hendak mengungsi kembali sampai di Banyuwangi atau Blambangan, dikejar oleh Sunan Kalijaga. Di situ terjadi dialog tentang tauhid yang sangat panjang dan sangat lebar. Kemudian dalam serat Gandul tersebut, Raja Brawijaya kemudian ikut dengan Sunan Kalijaga menuju Demak, sedangkan Sabdo Palon dan Naya Genggong tetap mempertahankan diri sebagai agama Budi, agama Buddha, agama Majapahit, yang sampai kemudian di situ ada perjanjian kebangkitan oleh Majapahit. Itu adalah salah satu janji dari Sabdo Palon. Yang Syekh Subagir itu Mas, perjanjian Syekh Subagir dengan Syekh Subagir. Bukan, ini dialog antara Sunan Kalijogo dengan Sabdo Palon dan Naya Genggong di Blambangan dalam serat Darmo Gandul. Jadi seperti itu. Oke. Ya, Itu keterangannya Mas Eka. Bisa ditambahkan Oleh Bapak Juru Kunci ya? Ya, bapaknya nanti. Yang sebelahnya ini ada juga ya Mas? Iya. Soalnya ini makamnya ada 7. Terkenalnya kawasan Desa Sentono Trowulan ini makam dekatnya dengan makam dari Kencono Wungu. Iya Pak, Kencono Wungu. Ya, Kencono Wungu. Sisi dari baratnya. Ya, memang bersebelahan dengan masyarakat yang memberi nama Ratu Kencono Wungu dan Putri Anjasmara. Putri Anjasmara yang di sebelah sini. Memang Putri Anjasmara sangat berhubungan sekali dengan dinamika
dari Gunung Anjasmara yang ada di selatan, yang dimungkinkan pernah juga terjadi letusan atau kemudian dari situs-situs trawulan yang kemudian seperti Candi Tikus ini terkubur sedalam 2 meter, sehingga dimungkinkan dari longsoran-longsoran dan banjir bandang yang berasal dari Gunung Anjasmara. Sedangkan makam yang ketujuh ini juga makam yang sangat kuno sekali dengan ciri khas yaitu Suryah Majapahit. Jadi Suryah Majapahit ini merupakan hak prerogatif yang digunakan untuk keluarga raja saja, sehingga kemudian keistimewaan dari makam-makam di sini memang diduga adalah makam-makam di sini adalah makam-makam keluarga raja-raja Majapahit saja yang sudah masuk Islam. Pak, yang sebelah ini makamnya siapa, Pak? Mbah Noto Suryo niki. Noto Suryo. Ini makam Mbah Noto Suryo. Kalau Noto Kusumo. Onto Kusumo. Noto Kusumo. Noto Kusumo. Ini langgamnya juga Majapahitan ya, Mas ya? Iya, ini juga menggunakan Suryah Majapahit. Noto Kusumo. Keunikan di makam ini ada Sabdo Palon dan Nayo Genggong gitu loh. Yang sisi mana Pak tadi, Pak? Keunikan di makam 7 ini, masyarakat mengenalnya kalau ini makam Gajah Permodo. Nggih, Gajah Permodo. Apa? Gajah Permodo. Gajah Permodo. Permodo. Gajah Permodo ini namanya. Nah, disinilah kemudian di sebelahnya atau makam kelima ini. Iya. Ini masyarakat mengenalnya dengan makam Sabdo Palon. Ini Sabdo Palon. Berarti janji Syekh Subakir itu bukan di sini, Pak? Mbak, janji Syekh Subakir yang diceritakan cerita rakyat ya, Mbak ya. Waktu zaman kerajaan cerita rakyat Trawulan atau masyarakat Trawulan. Perjanjian Syekh Subakir itu di sini, Pak? Di sini. Oh, di sini. Oh, gitu. Ini ada sebuah inskripsi atau batu nisan. Iya, Mas ya. Suryah, Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Iya. Noyo Genggong yang sebelah sana ya, Iya, yang makam 5 itu Naya Genggong. Noyo Genggong. Berarti bukan dongeng ya, Mas ya? Ya memang dalam legendanya Syekh Subakir yang kemudian ditulis pada abad ke-18 pada masa Mataram Islam ini memang ada tokoh Syekh Subakir. Nah, ini juga merupakan bersumber dari cerita rakyat, di mana kemudian ceritanya Syekh Subakir ini pada waktu itu pada awal-awal melihat Pulau Jawa ini belum dihuni oleh manusia. Jadi masih dihuni oleh genderuwo, Oh, gitu. masih dihuni oleh jin, setan dan perayangan itu kemudian Syekh Subakir menaruh menumbali seluruh Pulau Jawa, yang kemudian agar kemudian nanti ketika para ulama berdakwah di Pulau Jawa ini akan tidak mendapat tantangan dari lelembut tanah Jawa. Oh, gitu lur. Keterangannya Kang Ega sama Majapahit Studi Club dan juga Narendra Sila. Nah, ini lur orangnya Narendra Sila. Di kawasan sini tuh ternyata ada perjanjian ya, Mas. Perjanjian dari Syekh Subakir dan Sabdo Palon dan Noyo Genggong di lokasi ini, Mas. Diduga ya, Mas. Ya, masyarakat mengenalnya di lokasi ini itu memang tempat perjanjian Syekh Subakir dan Sabdo Palon dan Naya Genggong, karena memang situs makam 7 Trawulan ini dekat dengan situs Kedaton. Jadi sekitar 100 meter. 200 meter saja. 200 meter. Itu situs Kedaton yang diduga juga Istana Majapahit. Jadi pas situs Troloyo ini di selatan dari situs Kedaton. Oke. Atau situs Sumur Upas itu. Sumur Upas. Berarti yang sini namanya siapa ini? Mbahnya tadi. Siapa, Mbah? Polo Putro. Polo Putro. Dan juga yang di situ Niki Mbah Kinase. Mbah Kinase. Mengenalnya warga situ loh. Mbah Kinase dan itu keterangannya sama Makam ini diberi nama sebagai wakil makam ke-7 ini masyarakat mengenalnya dengan makam Mbah Kinase. wakil sebagai juru kunci nih, Mas, gantinya Mbah Sanusi. Enggak, Mbah? Soalnya Mbah Sanusi sudah tua. Mbah, nama lengkap siapa, Mbah? Nama lengkap jenengan sinten? Patimen. Pak Ngatimin. Patimen. Patimin. Nggih. Warga Sentono. Wis ngono. Sentono Rejo Trawulan. Nek asli niku nggih niku Jombang, Pak. Oh, cuma Cukup mriki. oh, berarti katut babon sampean. Gitu loh. Ini sebagai wakil dari juru kunci nggih, Pak. Ya. Mbah Sanusi ini lur keterangannya.
Semoga lestari dan juga terjaga biar anak cucu kita nanti tahu ya Mas ya. Ada jejak-jejak peradaban dari zaman kerajaan, terutama itu sisa-sisa dari kerajaan Majapahit. Akhir kata, Rahayu, salam budaya, salam jas merah.